Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang PowerPoint. Yang pertama, di sini kita akan membuka menu file. File terdiri dari yang pertama ada new. New di sini digunakan untuk membuat dokumen baru. Berikutnya ada open. Open di sini digunakan untuk membuka file PowerPoint yang pernah dibuat. Berikutnya ada save. Save di sini digunakan untuk menyimpan file dengan nama yang sama. Dan berikutnya ada save as. Save as digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Dan berikutnya ada print. Print digunakan untuk mencetak dokumen. Berikutnya ada share. Share digunakan untuk membagikan dokumen secara online melalui email atau fitur presentasi jarak jauh. Berikutnya ada export. Export digunakan untuk mengubah dokumen ke dalam format lain seperti video dan animasi. Berikutnya ada close. Close di sini digunakan untuk menutup dokumen tanpa keluar dari software. Berikutnya ada tab home. Tab home yang pertama di sini ada clipboard. Clipboard digunakan untuk menampung sementara file-file hasil kopian, hasil pemotongan, dan format Painter. Di samping itu, submenu ini digunakan untuk menampilkan kembali kopian dari proses copy dan cut. Berikutnya ada slides. Menu slide ini dipakai untuk membuka slide baru, mengatur layout, dan menghapus slide. Dan berikutnya ada font. Submenu font berisi ikon-ikon untuk fungsi pengaturan huruf dari sisi jenis, ukuran, menebalkan, mencetak miring, memberi warna huruf, memberi background, dan sebagainya. Berikutnya ada paragraf. Paragraf digunakan untuk mengatur dan memberi bullet and numbering outline number, melakukan decrease dan increase indentasi paragraf, perataan teks atau alignment, dan sebagainya terkait paragraf. Berikutnya ada drawing. Drawing digunakan untuk memasukkan gambar standar dan mengatur efeknya. Dan berikutnya ada editing. Editing digunakan dalam proses pengeditan teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Priyana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai menu-menu yang berada di Microsoft PowerPoint. Sebelumnya teman saya Marcelino sudah mempresentasikan file dan home. Dan kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tools yang berada di menu insert dan design. Yang pertama mungkin berada di menu insert, yaitu ada slide. Slide ini tools yang berfungsi segala macam pengaturan slide. Pada grup slide hanya ada satu tools, yaitu new slide, yang berfungsi untuk menambahkan slide. Kedua ada tables, grup yang berisi segala macam pengaturan table dalam slide. Pada grup ini berisi 3 tools, yaitu insert table, draw table, dan Excel spreadsheet. Untuk insert table berfungsi untuk membuat table secara otomatis pada slide. Untuk draw table berfungsi untuk membuat table secara manual pada slide. Untuk Excel spreadsheet berfungsi untuk membuat table yang terhubung dengan program Excel. Yang ketiga ada image. Image adalah grup yang berisi segala macam pengaturan gambar yang ada dalam slide. Pada grup image berisi 3 tools, yaitu pictures, screenshot, dan foto album. Untuk screenshot berfungsi untuk menambahkan gambar dari komputer atau perangkat yang lain ke dalam slide. Untuk screenshot berfungsi untuk menambahkan gambar dari tampilan layar desktop ke dalam slide. Untuk foto album berfungsi untuk menambahkan gambar dari koleksi gambar yang ada di komputer ke dalam slide. Selanjutnya ada illustration. Illustration adalah grup yang berisi bermacam bentuk. Pada grup ini berisi 3 tools, yaitu Shapes, Smart Art, dan Chart. Untuk Shapes adalah jendela yang berisi macam-macam bentuk yang siap pakai, mulai dari text box, line, arrow, dan lain sebagainya ke dalam slide.
Untuk Smart Art berfungsi untuk menambahkan gambar terstruktur ke dalam slide. Untuk Chart berfungsi untuk menambahkan grafik batang atau grafik lingkaran ke dalam slide. Selanjutnya ada Add-in. Add-in adalah grup yang berisi bermacam pengaturan untuk menambahkan menu ke dalam aplikasi PowerPoint. Pada grup ini berisi dua tools, yaitu Get Add-ins dan My Add-ins. Untuk Get Add-in berfungsi untuk menambahkan menu yang baru kita dapat dari internet. Untuk My Add-ins berfungsi untuk menambahkan menu yang sudah ada dalam komputer kita. Selanjutnya ada Links. Link adalah grup yang berisi macam-macam pengaturan yang memungkinkan Anda untuk mempresentasikan slide Anda dengan cara yang kreatif dan tidak biasa. Pada grup icon ini berfungsi dua tools, yaitu ada Link dan Action. Untuk Link berfungsi membuat tautan di dokumen Anda untuk akses cepat ke halaman web atau file. Untuk Action berfungsi memberikan tindakan pada objek yang dipilih ketika diklik. Selanjutnya ada Teks. Teks adalah grup yang berisi bermacam pengaturan untuk menambahkan teks ke dalam slide. Pada grup ini berisi 6 tools, yaitu ada Text Box, Header dan Footer, Word Art, Date and Time, Slide Number, dan Objek. Untuk Text Box berfungsi menambahkan teks ke dalam bentuk atau objek. Untuk header, berfungsi menambahkan header atau footer ke dalam slide. Untuk word art, berfungsi menambahkan teks artistik ke dalam slide. Untuk date and time, berfungsi menambahkan tanggal serta waktu ke dalam slide. Untuk slide number, berfungsi menambahkan nomor halaman ke dalam slide. Dan objek berfungsi untuk menambahkan objek ke dalam slide. Selanjutnya ada menu simbol. Simbol adalah grup yang berisi bermacam pengaturan untuk menambahkan rumus atau simbol-simbol yang tidak umum ke dalam slide. Pada grup ini berisi dua tools, yaitu equation dan simbol. Untuk equation berfungsi menambahkan rumus yang umumnya digunakan dalam matematika ke dalam dokumen slide. Untuk simbol berfungsi menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat dalam keyboard ke dalam slide. Selanjutnya ada media. Media adalah grup yang berisi bermacam pengaturan untuk menambahkan video atau suara ke dalam slide. Pada grup ini berisi 3 tools, yaitu ada video, audio, dan screen recording. Untuk video, berfungsi menambahkan video ke dalam dokumen slide. Untuk menambahkan video bisa melalui dua cara. Yang pertama, secara online, video menambahkan video yang bersumber dari internet. Yang kedua, video on my PC atau video yang sudah tersimpan dalam PC kita. Yang kedua ada audio. Audio berfungsi menambahkan audio ke dalam slide. Untuk menambahkan audio bisa melalui dua cara. Yang pertama, audio on my PC atau audio yang sudah tersimpan dalam PC kita. Dan yang kedua, record audio atau menambahkan audio dengan cara merekam langsung. Dan terakhir ada screen recording. Screen recording berfungsi untuk menambahkan rekaman layar PC bersama suaranya ke dalam slide. Selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai menu-menu yang berada di menu desain. Menu desain adalah menu yang terdiri atas berbagai macam pengaturan untuk tampilan background dan tema presentasi. Di antaranya ada themes, variants, dan customize. Untuk themes, berisi segala macam tema yang sudah disediakan oleh Microsoft dan siap digunakan. Pada tools ini berisi 30 template tema. Teman-teman juga bisa dapat mengganti dengan template yang ada di internet lewat tombol Browse for Themes. Atau teman-teman juga dapat menyimpan template yang teman-teman buat sendiri melalui Save Current Themes. Yang kedua ada Variants. Variants adalah grup yang berisi segala macam pengaturan warna, huruf, efek, dan model latar belakang.
Pada grup varian berisi 4 tools tambahan yaitu color, font, effect, dan background style. Selanjutnya ada customize. Customize adalah grup yang berisi pengaturan ukuran tampilan slide dan background. Pada grup customize berisi 2 tools yaitu slide size dan format background. Untuk slide size berfungsi mengubah ukuran tampilan slide. Ada 3 pengaturan ukuran slide yang dapat teman-teman gunakan, yaitu seperti standar, widescreen, dan custom slide set atau ukuran khusus. Dan yang kedua ada format background. Format background ini berfungsi mengubah format background pada slide. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tools-tools yang berada di menu insert dan menu design. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Rahmat Dhani ingin melanjutkan presentasi dari Arya Apriana, ingin menjelaskan transition dan slideshow. Yang pertama saya akan menjelaskan transition itu apa. Transition to the slide adalah grup icon yang berisi 49 efek transisi yang siap Anda gunakan. Selanjutnya ada timing. Timing adalah grup ikon yang berisi pengaturan suara dan durasi atau efek transisi. Pada ikon timing berisi 6 ikon perintah yaitu sound, format, background. Sound adalah perintah untuk menambahkan suara untuk transisi. Ada 21 pilihan suara yang dapat teman-teman gunakan. Durasi adalah perintah pengaturan panjang atau pendek durasi dari setiap slide. Apply to all adalah perintah untuk mengaplikasikan pengaturan yang sudah kita buat untuk seluruh slide. On mouse click adalah perintah untuk memformat perpindahan antar slide berdasarkan klik. After adalah perintah untuk memformat perpindahan antar slide berdasarkan waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang slideshow. Slideshow from beginning berfungsi untuk menampilkan presentasi dari slide pertama. From current slide berfungsi untuk melompat langsung ke presentasi pada slide. Present online berfungsi untuk memilih layanan guna menyajikan tayangan slide secara online. Custom slideshow berfungsi untuk hanya menampilkan slide yang kamu pilih. Ini merupakan cara yang bagus untuk mempersingkat presentasi. Dan yang kedua yaitu ada setup. Setup slideshow berfungsi untuk mengatur opsi lanjutan pada tayangan slide. Head slide berfungsi untuk menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat kamu sedang presentasi. Rehearse timing berfungsi untuk latihan presentasi dengan tampilan slide anyar penuh guna mengetahui waktu yang tepat untuk setiap slide. Dan ketiga itu ada monitor. Monitor berfungsi untuk membiarkan PowerPoint secara otomatis memilih monitor mana yang akan menampilkan tayangan slide kamu, atau kamu bisa memilih sendiri salah satunya. Use presenter view berfungsi untuk menampilkan tampilan slide layar penuh di satu monitor. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.